Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang berbahagia, apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar, tetap berbuat baik, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan pada subtema 1 dan pembelajaran 1. Anak-anakku yang berbahagia, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu di dalam kelas 3 kemarin kamu sekalian sudah mengenal apa itu yang disebut dengan paragraf, apa yang disebut dengan kalimat, dan apa yang disebut dengan bacaan. Anak-anakku yang berbahagia, nah pada bab ini kita akan membahas tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang akan dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, ataupun awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Itu adalah pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa kata lain dari gagasan? Betul, gagasan disebut juga dengan ide ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas gagasan pokok atau ide pokok ya, atau gagasan pendukung. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Jadi kalau ada teks bacaan, untuk bisa menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung, maka kita harus membaca dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga adalah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada suatu paragraf. Perhatikan bacaan berikut ini. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Dari bacaan ini, maka kamu bisa memperhatikan ya, pada bacaan ini berapa jumlah paragrafnya. Ya betul, jumlah paragraf pada bacaan batik ini berjumlah 1. Mengapa kok 1? Ya, kamu perhatikan di sini ya, jumlahnya diawali dengan tanda yang menjorok ya, itu adalah tanda bahwa ini adalah paragraf ya, karena jumlahnya 1 maka jumlah paragraf pada bacaan ini adalah 1. Ya,
Nah, berapa kalimat? Mari kita hitung berapa kalimat pada bacaan di atas, ya, pada bacaan ini, ya. Kita lihat tanda bacanya. Nah, ini ada titik, berarti ini dihitung satu kalimat. Satu, kemudian berikutnya ini ada kalimat lagi, cari tandanya. Nah, ini berarti dua. Kemudian berikutnya, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ini ada tanda titik. Dari tiga. Seiring dengan berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ini ada titik. Berarti 4. Kemudian beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya Bali. Maka ini paragraf yang kelima, kalimat yang kelima, ya. Maka jumlah kalimat pada paragraf ini adalah 5. Nah, sekarang perhatikan mana yang disebut dengan kalimat utama. Kalimat utama itu ditunjukkan dengan ini. Sedangkan mana yang disebut dengan kalimat pendukung atau kalimat penjelas, maka kalimat penjelasnya adalah ini. Kain batik dihasilkan dengan dilukis atau dicetak menggunakan malam, sampai, ya, pada akhir kalimat yang terakhir ini, ya. Ini kalimat penjelas, ya. Sehingga dari bacaan batik tadi, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan pokok dalam bacaan di atas adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Ada di awal. Sedangkan gagasan pendukung yaitu ada di cara membuat kain batik, ya, terdapat pada kalimat pendukung yang ke-1, ya. Jadi ini kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Berikutnya juga gagasan pendukungnya adalah tempat asal kain batik. Berasal dari mana tadi? Betul, berasal dari Pulau Jawa. Kemudian gagasan pendukung berikutnya adalah persebaran kain batik. Ada di kalimat pendukung yang ketiga dan keempat, ya. Jadi ini, ya, seiring dengan berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Bapak harap kamu dapat memahami apa yang disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, saya akhiri, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.